Konsep pendidikan seni. Pendidikan seni merupakan sarana untuk mengembangkan kreativitas anak. Pelaksanaan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan, misalnya saja seperti melukis. Ditekankan bahwa seni merupakan alat atau sarana bukanlah sebagai tujuan dalam pembelajaran. Dalam pendidikan seni, tujuan pendidikan seni bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan digunakan untuk mendidik anak menjadi kreatif karena seni merupakan aktivitas permainan. Jadi dapat disimpulkan, pendidikan seni adalah segala usaha untuk meningkatkan kemampuan kreatif, ekspresif anak didik dalam mewujudkan kegiatan artistiknya berdasarkan aturan-aturan tertentu. Merujuk pada konsep pendidikan melalui seni, maka pelaksananya lebih ditekankan pada proses pembelajaran daripada produk. Dalam penekanan pada proses pembelajaran, maka sasaran belajar pendidikan seni tidak mengharapkan siswa pandai menyanyi, pandai memainkan alat musik, pandai menggambar, dan terampil menari, melainkan sebagai sarana ekspresi, imajinasi, dan berkreativitas untuk menumbuhkan keseimbangan rasional dan emosional, intelektual, dan kesadaran estetis. Di dalam pendidikan seni ini juga, guru dapat melakukan improvisasi untuk mengembangkan pembelajaran seni sesuai kemampuan, kondisi sekolah, dan daerah masing-masing. Guru dapat mengambil prioritas seni yang mana yang dipilih untuk menunjang pembentukan pengalaman estetik peserta didik dan pembangunan budaya daerahnya masing-masing. Improvisasi guru terhadap materi pembelajaran seni ini tentunya menentukan pula tingkat antusias siswa dalam melakukan pembelajaran seni sebagai pendidikan estetis. Materi pembelajaran seni anak SD. Istilah pendidikan seni diubah menjadi kerajinan tangan dan kesenian disingkat KTK pada kurikulum 1994. Ada yang menyebutnya Kertakas. Tahun 2004 kurikulum disempurnakan lagi, kurikulum 1994 disempurnakan dengan berganti nama kurikulum berbasis kompetisi atau kurikulum 2004 dan lebih dikenal dengan nama KBK. Belum cukup 2 tahun diuji coba KBK. Pemerintah pada tahun 2006 mengeluarkan kurikulum baru yang disebut Kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP. Istilah pendidikan seni berubah menjadi mata pelajaran seni, budaya, dan terakhir sering disebut seni budaya dan keterampilan atau SBK. SBK diberikan di sekolah karena keunikan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan terhadap kebutuhan perkembangan peserta didik. Sampai sekarang dalam kurikulum 2013 penamaan mata pelajaran kesenian tetap menggunakan nama SBK. Materi pembelajaran masih berkisar sekitar ruang lingkup seperti yang dikemukakan oleh Sukraya sebagai berikut. Yang pertama, seni rupa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam penghasilan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan sebagainya. Yang kedua, seni musik mencakup kemampuan untuk menguasai oleh vokal, memainkan alat musik, apresiasi karya seni. Yang ketiga, seni tari mencakup keterampilan gerak berdasarkan oleh tubuh dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. Yang terakhir, seni teater mencakup keterampilan oleh tubuh, oleh pikir, dan oleh suara yang pementasannya unsur seni musik, seni tari, dan
seni peran. Ya, pembelajaran anak SD. Kata media berasal dari kata medium yang berarti antara. Media digunakan untuk mengkoreksikan pesan yang abstrak dari penyampai pesan dan guru kepada penerimaan pesan dan murid. Media pembelajaran seni pada prinsipnya sama dengan media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran lain. Secara umum, media yang digunakan adalah media audio, visual, dan audio visual. Kerajinan tangan anak SD yang bisa diajarkan. Ada banyak media untuk meningkatkan kreativitas anak, mulai dari kertas, karton, stik es krim, sampai daur ulang sampah plastik. Apalagi manufur kerajinan juga bisa membuat anak semakin cepat berkembang, baik bakat maupun pemikirannya. Bisa jadi kerajinan yang dibuat oleh anak SD juga bernilai ekonomi tinggi, sehingga bisa dijual dan menambah penghasilan. Oleh karena itu, wajar saja di setiap sekolah tingkat SD, tugas prakarya menjadi salah satu pelajaran utama. Rekomendasi kerajinan tangan anak SD yang bisa dijadikan pilihan. Kerajinan dari botol bekas. Itu memanfaatkan botol bekas, terutama yang berbahan plastik, memiliki dua fungsi. Yang pertama, meningkatkan kreativitas anak. Yang kedua, tentu saja ikut menjaga kebersihan lingkungan. Sebab botol plastik adalah salah satu jenis sampah yang sulit diuraikan tanah. Salah satu yang bisa Anda buat adalah sapu dari bahan botol plastik. Anda hanya perlu mempersiapkan botol bekas dalam jumlah yang cukup, kayu untuk pegangan, sapu, gunting, dan paku. Kedua adalah kerajinan dari korek api. Prakarya yang bisa Anda buat selanjutnya bisa dari bahan korek api. Korek api, kayu berukuran kecil bisa dibuat menjadi karya seni yang tinggi. Bila korek api yang digunakan dalam jumlah yang cukup banyak, maka Anda bisa membuat karya seni dalam ukuran yang cukup besar juga. Salah satu prakarya yang bisa Anda buat dengan bahan ini adalah cangkir yang unik.